Halo, welcome back to my channel. Saya Muslim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal P3K ya teman-teman ya. Di sini soal P3K-nya tentang formasi guru, yaitu tentang SJT Situational Judgment Test, yaitu situasi kerja ya teman-teman ya. Situasi di dalam pekerjaan itu namanya SJT Test 2025 ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lulus tahun ini. Amin, Allahumma amin. Soal yang pertama, Anda diminta memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran, namun banyak siswa yang belum terbiasa. Apa strategi Anda? A. Memberikan pelatihan singkat tentang penggunaan teknologi sebelum pelajaran. B. Membuat tutorial video agar siswa bisa belajar mandiri. C. Menggabungkan metode manual dan digital secara bertahap. D. Memberi tugas kecil-kecil yang melatih kemampuan teknologi perlahan. E. Melibatkan siswa yang sudah mahir untuk membantu teman-temannya. Jadi di sini diminta ya teman-teman ya, diminta memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran ya. Tapi banyak siswa yang belum terbiasa menggunakannya ya. Apa strategi yang harus kita gunakan sebagai seorang guru? A. Memberikan pelatihan singkat tentang penggunaan teknologi sebelum pelajaran. Di sini ada memberikan pelatihan singkat, bagus, tapi hanya pelatihan singkat saja teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, membuat tutorial video agar siswa bisa belajar mandiri. Di sini membuat tutorial video agar siswa bisa belajar mandiri, padahal di pertanyaan dikatakan strategi apa yang harus dilakukan ya untuk memanfaatkan teknologi. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menggabungkan metode manual dan digital secara bertahap. Bagus ya teman-teman ya, karena di sini banyak siswa yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Jadi untuk opsi yang C bagus. Untuk opsi yang D, memberi tugas kecil-kecil yang melatih kemampuan teknologi perlahan. Di sini jangan dulu memberi tugas kecil-kecil ya teman-teman, karena masih banyak siswa yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Jadi skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, melibatkan siswa yang sudah mahir untuk membantu teman-temannya. Melibatkan siswa yang sudah mahir. Padahal di sini banyak siswa yang belum terbiasa ya. Kita skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal kedua, ada siswa tampak cemas dan kurang percaya diri saat harus presentasi di depan kelas. Bagaimana Anda membantu? A. Memberi waktu tambahan untuk persiapan sebelum tampil. B. Mengizinkan presentasi dilakukan berkelompok agar lebih percaya diri. C. Menawarkan opsi presentasi secara tertulis sebagai alternatif. D. Memberikan dorongan motivasi secara pribadi sebelum presentasi. E. Menunjuk teman sekelas untuk mendampingi selama presentasi. Jadi di sini ada siswa ya teman-teman ya, siswa itu tampak cemas ya, kurang percaya diri saat presentasi di depan kelas ya. Bagaimana Anda sebagai guru membantunya? Untuk opsi yang A, memberi waktu tambahan untuk persiapan sebelum tampil, ini kurang efektif ya teman-teman ya, karena di sini siswa itu cemas, kurang percaya diri ya. Jadi skip saja untuk opsi yang B, untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, mengizinkan presentasi dilakukan berkelompok agar lebih percaya diri. Ini bagus ya, presentasi di depan kelas berkelompok ini malah membuat siswa kurang percaya diri ya, malah menggantungkan temannya. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menawarkan opsi presentasi secara tertulis sebagai alternatif. Menawarkan opsi presentasi secara tertulis secara alternatif. Kurang bagus ya teman-teman ya, secara tertulis ya. Langsung skip saja, presentasi itu tidak bagus, banyak-banyak menggunakan yang tertulis ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, memberikan dorongan motivasi secara pribadi sebelum presentasi. Bagus sekali ya teman-teman ya untuk opsi yang D. Ya, kita sebagai guru itu membantu memberikan dorongan motivasi secara pribadi ya teman-teman ya. Untuk opsi yang E, menunjuk teman sekelas untuk mendampingi selama presentasi. Jangan, malah dia nanti nggak berani tampil ya teman-teman ya. Skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D.
Soal ketiga, saat proses belajar Anda menyadari bahwa beberapa siswa kurang aktif bertanya, apa yang akan Anda lakukan? A. Membuat sesi khusus tanya jawab bebas setiap minggu. B. Memberi pujian khusus kepada siswa yang berani bertanya. C. Mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing diskusi. D. Menyediakan kotak saran agar siswa bisa bertanya secara anonim. E. Mengubah posisi duduk agar suasana kelas lebih nyaman untuk bertanya. Jadi di sini itu ada siswa yang kurang aktif ya teman-teman ya, kurang aktif bertanya ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang guru ya? Kita lihat opsi yang A, membuat sesi khusus tanya jawab bebas setiap minggu. Ini yang malah membuat anak kurang aktif ya, skip saja. Untuk opsi yang B, memberi pujian khusus kepada siswa yang berani bertanya, hanya memberi pujian khusus kepada siswa yang berani bertanya saja, skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing diskusi. Bagus ya teman-teman ya, di sini ada memancing diskusi, pertanyaan terbuka ya, mengajukan ya. Oke, untuk opsi yang C bagus. Untuk opsi yang D, menyediakan kotak saran agar siswa bertanya secara anonim, kurang efektif ya teman-teman. Untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, mengubah posisi duduk agar suasana kelas lebih nyaman untuk bertanya, kurang efektif ya untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal keempat, Anda mendapat informasi bahwa ada dua siswa yang berselisih paham hingga saling tidak bicara. Bagaimana Anda menyikapinya? A. Mengundang keduanya untuk berdiskusi secara terbuka dan adil. B. Mengamati dulu perkembangan hubungan mereka sebelum bertindak. C. Memberi tugas proyek kelompok agar mereka terpaksa bekerja sama. D. Berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK untuk pendampingan. E. Menasihati secara terpisah tentang pentingnya menjaga hubungan baik. Jadi di sini ada dua siswa yang berselisih paham ya teman-teman hingga saling tidak berbicara. Bagaimana kita sebagai seorang guru menyikapinya? A. Mengundang keduanya untuk berdiskusi secara terbuka dan adil. Bagus ya teman-teman ya, di sini mengundang keduanya terus kemudian berdiskusi secara terbuka dan adil. Untuk opsi yang B, mengamati dulu perkembangan hubungan mereka sebelum bertindak. Mengamati dulu padahal mereka itu sudah tidak saling bicara ya teman-teman ya, tidak bicara. Kemudian yang C, memberi tugas proyek kelompok, ini malah tunggu dulu, jangan memberi tugas proyek dulu ya, kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang B kita juga skip. Untuk opsi yang D, berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK untuk pendampingan. Di sini boleh-boleh aja ya teman-teman ya, tapi kalau kita sebagai seorang guru bisa mengatasinya ya, tidak usah ke guru BK atau ke wali kelas ya. Untuk opsi yang D kita skip saja. Untuk opsi yang E, menasihati secara terpisah tentang pentingnya menjaga hubungan baik. Di sini menasihati secara terpisah, langsung skip saja ya teman-teman, padahal mereka berdua. Jadi opsi yang paling benar adalah opsi yang A. Soal kelima, sekolah akan mengadakan lomba antar kelas, tetapi kelas Anda tampak kurang antusias. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mendorong siswa untuk memilih lomba yang sesuai minat mereka. B. Memberikan contoh semangat dengan ikut terlibat langsung dalam persiapan. C. Mengadakan diskusi kelas untuk mengetahui penyebab kurangnya antusiasme. D. Memberi penghargaan kelas bagi siswa yang mau berpartisipasi. E. Meminta bantuan OSIS untuk memotivasi kelas Anda. Jadi di sini di sekolah ya teman-teman, di sekolah mengadakan lomba antar kelas dan ada tampak anak yang kurang antusias. Berarti kalau antusias itu berarti jawabannya ya ada antusiasnya ya teman-teman ya. Terus apa yang harus kita lakukan kita sebagai seorang guru? A. Mendorong siswa untuk memilih lomba yang sesuai minat. Yang sesuai minat saja ya teman-teman, kita skip saja untuk opsi yang A, karena di sini juga nggak nyambung dengan pertanyaannya yang kurang antusias. Kemudian yang B, memberikan contoh semangat dengan ikut terlibat langsung dalam persiapan. Ini bagus ya teman-teman ya, tapi di sini siswanya itu tampak kurang antusias. Jadi skip saja untuk opsi yang B, karena opsi yang B kurang efektif ya. Untuk opsi yang C, mengadakan diskusi kelas untuk mengetahui penyebab kurangnya antusiasme. Nah ini betul sekali ya teman-teman ya, mengadakan diskusi kelas untuk mengetahui penyebab kurangnya antusiasme ya. Untuk opsi yang C ini bagus. Untuk opsi yang D, penghargaan kecil bagi siswa yang mau berpartisipasi. Memberi penghargaan kecil, jangan dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah berhasil baru berikan penghargaan. Kita skip saja untuk opsi yang
Kita skip saja untuk opsi yang D ya. Untuk opsi yang E, meminta bantuan OSIS untuk memotivasi kelas Anda. Jangan dulu ya teman-teman ya. Kita sebagai wali kelas, jika kita bisa menghandle ya kita lakukan ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-6, Anda mendapati beberapa siswa tertidur saat pelajaran. Apa tindakan pertama yang akan Anda ambil? A. Membuat aktivitas yang lebih interaktif untuk membangkitkan semangat belajar. B. Menegur secara halus agar siswa lebih memperhatikan pelajaran. C. Memberikan tugas kelompok agar semua siswa aktif bergerak. D. Bertanya apakah ada alasan khusus yang membuat mereka lelah. E. Mengubah metode pembelajaran untuk membuat suasana lebih dinamis. Jadi di sini kita sebagai seorang guru itu mendapati beberapa siswa tertidur saat pelajaran ya teman-teman ya. Jadi tindakan yang perlu diambil adalah A. Membuat aktivitas yang lebih interaktif untuk membangkitkan semangat belajar. Bagus ya teman-teman untuk opsi yang B. Untuk opsi yang A maksudnya. Untuk yang B, menegur secara halus agar siswa lebih memperhatikan pelajaran. Ini kurang efektif ya teman-teman, hanya menegur saja ya teman-teman. Kalau hanya menegur tapi pembelajarannya tidak lebih interaktif, tidak membuat aktivitas siswa lebih interaktif dan membangkitkan ya. Jadi kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, memberikan tugas kelompok agar semua siswa aktif bergerak. Belum tentu ya teman-teman ya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, bertanya apakah ada alasan khusus yang membuat mereka lelah ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, mengubah metode pembelajaran untuk membuat suasana lebih dinamis. Ini dinamis ya teman-teman ya, kurang ya teman-teman. Harus membuat aktivitas yang lebih interaktif ya, aktif di kelas, membangkitkan semangat belajar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal ke-7, ada seorang siswa yang hasil ujiannya sering di bawah rata-rata, padahal ia rajin dan aktif. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan motivasi pribadi agar ia tetap bersemangat. Bagus ya teman-teman ya, memberikan motivasi. Kita sebagai seorang guru itu juga perlu memberikan motivasi, harus ya teman-teman. B. Mengulas ulangan materi ujian dan memberi latihan tambahan. Bagus ya teman-teman ya, untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, berdiskusi dengan wali kelas atau guru BK untuk mencari solusi bersama. Ya, bagus juga. Untuk opsi yang D, meminta siswa tersebut mengidentifikasi kesulitannya secara tertulis. Di sini kurang efektif ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D kita skip saja. Untuk opsi yang E, mengatur jadwal bimbingan belajar secara rutin untuk siswa tersebut. Mengatur jadwal ya teman-teman, mengatur jadwal bimbingan belajar secara rutin. Kurang efektif ya teman-teman ya untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman ya. Karena di sini kenapa? Kita berdiskusi dengan wali kelas atau guru BK untuk mencari solusi bersama. Iya, ini anak kenapa rajin dan aktif tapi nilainya di bawah rata-rata ya. Terus kemudian untuk yang A, kenapa tidak yang A, memberi motivasi pribadi? Di sini ada motivasi pribadi kurang efektif ya teman-teman. Untuk opsi yang B, mengulas ulang materi ujian dan memberi latihan tambahan. Ini kurang ya teman-teman ya, padahal anaknya itu rajin dan aktif ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-8, Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah. Suatu hari Anda melihat ada beberapa siswa yang tampak kesulitan memahami materi yang baru saja Anda ajarkan. Apa langkah yang paling tepat yang akan Anda lakukan? A. Mengadakan sesi tambahan di luar jam pelajaran agar siswa bisa bertanya lebih banyak. B. Membuat ringkasan materi yang lebih sederhana dan membagikannya kepada siswa. C. Mengajak siswa berdiskusi secara kelompok untuk saling membantu memahami materi. D. Menanyakan langsung kepada siswa apa bagian tersulit dan membahasnya ulang di kelas. E. Memberi tugas tambahan agar siswa lebih banyak berlatih secara mandiri di rumah. Jadi di sini kita seorang guru itu di sekolah menengah ada murid ya, ada beberapa siswa yang tampak kesulitan memahami materi baru ya teman-teman ya, baru saja diajarkan. Apa langkah yang paling tepat ya? A. Mengadakan sesi tambahan di luar jam pelajaran, siswa bisa bertanya lebih banyak. Jangan ya teman-teman untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, membuat ringkasan materi yang lebih sederhana dan membagikannya kepada siswa. Bagus ya teman-teman untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, mengajak siswa berdiskusi secara kelompok untuk saling membantu. Di sini saling membantu ya.
Padahal di sini ada beberapa siswa tampak kesulitan memahami materi ya. Jadi kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menanyakan langsung kepada siswa bagian tersulit, membahasnya ulang di kelas. Ini juga bagus untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, memberi tugas tambahan. Jangan ya teman-teman, ini kan beberapa siswa itu tampak kesulitan dan masih belum memahami materi. Jadi untuk opsi yang E kita skip saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman ya. Membuat ringkasan materi yang lebih sederhana dan membagikannya kepada siswa agar siswa lebih mudah memahami materi ya teman-teman ya. Soal ke-9, Anda baru saja dipindahkan ke unit kerja baru dengan tugas berbeda dari sebelumnya. Apa langkah pertama yang akan Anda lakukan? A. Meminta bantuan rekan kerja untuk menyelesaikan tugas, lalu mencoba mempelajarinya sendiri. B. Mempelajari tugas baru secara mandiri dan meminta arahan dari atasan jika diperlukan. C. Menceritakan kepada teman-teman tentang kesulitan yang dihadapi dan meminta solusi terbaik. D. Menghindari tugas sementara dan segera beradaptasi karena merasa tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Jadi di sini kita dipindahkan ya ke unit kerja yang baru dengan tugas yang berbeda dari sebelumnya ya teman-teman. Apa langkah pertama yang akan Anda lakukan? A. Meminta bantuan rekan kerja untuk menyelesaikan tugas. Meminta bantuan tiba-tiba ya teman-teman ya. Ini kurang efektif sekali, kurang profesional ya. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, mempelajari tugas baru secara mandiri dan meminta arahan dari atasan jika diperlukan. Bagus sekali ya teman-teman ya. Kita kerjakan dulu secara mandiri, kemudian kalau misalkan ada kesulitan baru ditanyakan ya teman-teman. Untuk opsi yang C, menceritakan kepada teman-teman tentang kesulitan, malah menceritakan kepada teman-teman ya yang dihadapi dan meminta solusi terbaik ya. Ini kurang efektif untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menghindari tugas sementara dan segera beradaptasi karena merasa tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Jangan sekali, ini malah salah ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-10, Anda diminta menggantikan guru lain secara mendadak untuk mengajar kelas yang belum Anda kenal. Apa langkah pertama yang Anda lakukan? A. Meminta informasi dari guru sebelumnya tentang kondisi kelas. B. Mengenalkan diri dan membuat kesepakatan awal dengan siswa. C. Mengobservasi terlebih dahulu bagaimana suasana kelas berjalan. D. Menggunakan metode ice breaking untuk mencairkan suasana. E. Langsung memulai pelajaran sesuai materi yang ada tanpa banyak basa-basi. Jadi di sini itu kita itu diminta menggantikan guru lain secara mendadak ya teman-teman untuk mengajar kelas yang belum Anda kenal. Apa langkah pertama yang harus Anda lakukan kita sebagai seorang guru pengganti ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A, meminta informasi dari guru sebelumnya tentang kondisi kelas, ini juga boleh tapi kurang efektif ya teman-teman ya. Untuk yang B, mengenalkan diri dan membuat kesepakatan awal dengan siswa. Kesepakatan kita hanya guru pengganti, tidak perlu membuat kesepakatan awal. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk yang C, mengobservasi terlebih dahulu bagaimana suasana kelas berjalan. Ini juga bagus. Untuk opsi yang D, menggunakan metode ice breaking untuk mencairkan suasana. Ini juga bagus. Untuk opsi yang D, langsung memulai pelajaran sesuai materi yang ada tanpa banyak basa-basi. Tapi kita juga perlu banyak basa-basi ya teman-teman, nanti malah terlihat kaku ya teman-teman ya. Jadi opsi yang E kita skip saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C.